Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan isi makalah kami yang berjudul Pemikiran Akhlak Islami yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam yang disusun oleh Syarifah Awaliyah Nasaruddin, Ahya Kamila Amran, dan Andi Yusril Arianzah. Baiklah, yang pertama kami akan membahas pengertian akhlak. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluqun. Adapun menurut bahasa diartikan budi pekerti, perangai tingkah laku atau tabiat. Dan kata ini mengandung segi-segi yang sesuai dengan kata al-khalqu yang bermakna budi pekerti. Al-khalqu mengandung arti kejadian bersifat lahiriah seperti cacat fisik, sedangkan kata al-khuluqu atau al-akhlak mengandung arti budi pekerti bersifat rohaniah seperti sifat-sifat terpuji dan tercela. Perumusan kata akhlak dapat dirumuskan sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara pencipta atau khalik dengan makhluk dan makhluk dengan makhluk, baik kata akhlak atau khuluq. Kedua-duanya dapat dijumpai pemaknaannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirnya berbagai macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Dalam pengertian ini, al-khuluq berarti perbuatan yang dengan gampang dan mudah muncul dari dalam diri seseorang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak dalam perspektif Ibnu Miskawai, akhlak merupakan suatu hal atau situasi kejiwaan yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan dengan senang tanpa berpikir dan perencanaan. Ibnu Miskawai membagi situasi kejiwaan dengan dua jenis. Pertama, bersifat tabi'i. Misalnya seseorang yang mudah marah dengan masalah kecil atau seseorang yang mudah merasa takut untuk menghadapi suatu peristiwa remeh yang terbawa sejak kecil. Yang kedua, situasi kejiwaan yang diperoleh melalui adat kebiasaan. Akhlak jenis ini bermula dari pemikiran pribadi, namun tingkah laku lain memasuki ke dalam diri seseorang secara berangsur berubah menjadi tabiat dan akhlak seseorang. Akhlak merupakan salah satu hajana intelektual muslim yang kehadirannya hingga saat ini dirasakan dan sangat diperlukan. Dengan demikian, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa misi utama dari Rasulullah Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, dan sejarah mencatat bahwa faktor pendukung keberhasilan dakwah Nabi itu antara lain dengan dukungan akhlaknya yang mulia, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memuji akhlak Nabi Muhammad SAW dalam doa, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu Muhammad SAW benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 6. Selanjutnya, hubungan akhlak dengan tasawuf. Para ahli ilmu tasawuf pada umumnya membagi tasawuf kepada 3 bagian. Yang pertama, tasawuf falsafi, kedua tasawuf akhlaki, dan ketiga tasawuf amali. Ketiga macam tasawuf ini tujuannya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghias diri dengan perbuatan yang terpuji. Dengan demikian, dalam proses pencapaian tujuan bertasawuf seseorang harus terlebih dahulu berakhlak mulia. Ketiga macam tasawuf ini berbeda dalam hal pendekatan yang digunakan. Pada tasawuf falsafi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan rasio atau akal pikiran, karena dalam tasawuf ini menggunakan bahan-bahan kajian atau pemikiran yang terdapat di kalangan para filosof, seperti filsafat tentang Tuhan, manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada tasawuf akhlaki, pendekatan yang digunakan adalah akhlak yang tahapannya terdiri dari takholli, yakni mengosongkan diri dari akhlak yang buruk, tajalli, terbukanya dinding penghalang yang membatasi manusia dengan Tuhan sehingga nur ilahi tampak jelas padanya. Sedangkan pada tasawuf amali, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan amaliyah atau wirid, yang selanjutnya mengambil bentuk tarikat dengan mengamalkan tasawuf baik bersifat
falsafi, akhlaki, atau amali, seseorang dengan sendirinya berakhlak baik. Perbuatan yang demikian itu ia lakukan dengan sengaja, sadar, pilihan sendiri, dan bukan karena terpaksa. C. Pembagian akhlak dalam Islam. Pada zaman jahiliyah, bangsa Arab tidak mempunyai ahli-ahli filsafat yang mengajak kepada aliran dan paham tertentu, sebagaimana yang kita ketahui di kalangan bangsa Yunani seperti Zeno, Plato, dan Aristoteles. Demikian tersebut karena penyelidikan ilmu tidak terjadi kecuali di negara yang telah mati. Pada waktu itu, bangsa Arab hanya mempunyai ahli-ahli hikmat dan ahli-ahli syair. Mereka memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, mendorong keutamaan dan menjauhkan dari kerendahan. Setelah datang agama Islam, ada ajakan agar orang-orang percaya kepada Allah, sumber segala sesuatu di seluruh alam, segala apa yang ada di dunia ini, dari gejala-gejala yang bermacam-macam dan makhluk yang beraneka warna, dari biji yang ada di bumi sampai ke langit yang bertingkat. Kesemuanya datang dari Tuhan. Allah menjadikan manusia dalam bentuk susunan yang baik dan mengadakan jalan yang ditempuh. Allah menetapkan juga beberapa keutamaan seperti benar dan adil, dan menjadikan kebahagiaan di dunia dan kenikmatan di akhirat sebagai pahala bagi orang-orang yang mengikutinya. Demikian pula Allah menjadikan lawan keutamaan itu seperti dusta dan kelalaian. Larangan yang harus dijauhi menjadikan kesengsaraan di dunia dan siksa di akhirat sebagai hukuman bagi melakukannya. Firman Allah yang mengungkap tentang akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dan Allah juga berfirman pada Quran Surah An-Nahl ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Akhlak dibedakan atas dua golongan. Penggolongan akhlak dimaksudkan di sini adalah bahwa secara garis besarnya akhlak itu ada yang sifatnya terpuji, yaitu mahmudah, yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, dan ada yang sifatnya tercela, yakni mazmumah, yang harus dijauhi dalam kehidupan. Yang pertama, akhlakul mahmudah, yakni akhlak yang terpuji. Dalam kajian akhlak Islam disebutkan bahwa ada sejumlah sifat mahmudah yang seharusnya dipahami, dilaksanakan, dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari, karena sifat-sifat itu merupakan ajaran Islam yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam Islam, sifat terpuji itu menjadi salah satu identitas keimanan seseorang, karena salah satu misi diutusnya Rasulullah kepada manusia adalah untuk memperbaiki akhlak mereka, dalam artian bahwa seseorang yang mengamalkan sifat terpuji berarti mengamalkan ajaran Islam secara baik, dan orang itu ingin menyempurnakan Islamnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yakni bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Dalam hal ini juga harus diketahui bahwa baiknya akhlak seseorang pada zahirnya bukan bermakna sikap itu dibuat-buat, sementara hatinya tidak demikian, tetapi akhlak dimaksud adalah munculnya dari hati yang tulus, tidak merasa terpaksa, atau juga bukan karena sesuatu balasan atau karena takut kepada atasan. Kalau akhlak merupakan sifat lahir manusia, namun pada hakikatnya adalah juga tidak dapat terlepas dengan kemauan dan ketulusan hati. Ini adalah salah satu aspek hubungan dengan ajaran tasawuf. Kalau akhlak sebagai sikap lahir, sedang secara batin sikap itu didorong oleh hati yang suci. Sifat-sifat terpuji diantaranya jujur,
pemaaf, tekun, menghormati tamu, pemaaf, menahan diri dari perbuatan tercela, dan masih banyak lagi akhlak terpuji lainnya. Yang kedua, akhlak mazmudah, yakni akhlak yang tercela. Akhlak mazmudah adalah akhlak yang seharusnya dijauhi oleh setiap muslim. Dalam Islam ada sejumlah sifat tercela yang merupakan lawan dari sifat-sifat terpuji di atas. Orang yang memiliki sifat tercela ini termasuk orang yang tidak sempurna keimanannya. Adapun sifat-sifat yang dimaksud adalah kikir, berdusta, dosa besar, dengki, berbuat kerusakan, takabur, mengingkari nikmat, mengadu domba, munafik, dan sifat-sifat tercela lainnya. D. Etika akhlak dalam memposisikan Islam. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga setiap aspek dari ajaran agama Islam itu selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia, yang disebut al-akhlak al-karimah, akhlakiyah, moralisme menjadi karakter Islam karena akhlakiyah merasuk ke dalam semua eksistensi Islam dan dalam semua ajarannya, sampai kepada akidah, ibadah, dan muamalah, serta masuk ke dalam politik dan ekonomi. 1. Akhlak terhadap Allah dan Rasulnya. A. Beriman dan bertakwa kepadanya. Beriman itu mempercayai dalam hati dan pikiran dengan bersungguh-sungguh memahami wujudnya, kesempurnaan, keperkasaan, keagungan, keindahan, perbuatan, ilmu, dan kebijaksanaan, nama-nama dan sifatnya. Kemudian iman itu terimplementasikan dalam perbuatan dan semua aktivitas, sikap dan tindakannya dengan memelihara dan melaksanakan hak-haknya yang absolut, yakni mengesahkannya sebagaimana dalam firman-Nya, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Terjemahannya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. B. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merendahkan diri di hadapan Allah suatu akhlak yang terpuji. Merendahkan diri adalah menghilangkan sifat-sifat sombong, takabur, merasa benar, merasa mulia karena harta dan status sosial disandangkannya. Sikap ini harus lenyap dari dalam hati, tidak ada sedikit pun adanya rasa ujub dan membanggakan diri. Sikap merendahkan diri sudah termaktub dalam rangkaian ibadah solat. Ada ruku, sujud, dan kawaliyah merupakan sikap merendahkan diri kepada Allah. 2. Akhlak terhadap sesama. A. Akhlak kepada diri sendiri, yaitu bagaimana seseorang bersikap dan berbuat yang terbaik untuk dirinya terlebih dahulu. Karena dari sinilah seseorang akan menentukan sikap dan perbuatannya yang terbaik untuk orang lain. Sebagaimana sudah dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa mulailah sesuatu itu dari diri sendiri, ibdah binafsi. Begitu juga ayat dalam Al-Quran yang telah memerintahkan untuk memperhatikan diri terlebih dahulu baru orang lain. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah At-Tamrin ayat 6. Bentuk aktualisasi akhlak manusia terhadap diri sendiri berdasarkan sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah menjaga harga diri dan menjaga makanan dan minuman dari hal-hal yang diharamkan dan merusak, menjaga kehormatan seksual, mengembangkan sikap berani dalam kebenaran, serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. B. Akhlak dalam keluarga, yaitu akhlak yang pada prinsipnya terbagi kepada beberapa bentuk. Pertama, akhlak kepada orang tua. Kedua, akhlak kepada anak sebagai keturunan dari orang tua yang merupakan bagian dari darah daging orang tuanya.
sehingga apa yang dirasakan oleh anaknya juga cenderung dirasakan oleh orang tua. Begitu sebaliknya, yang dirasakan oleh orang tua juga cenderung dirasakan oleh anaknya. Orang tua khususnya ibu, karena dia telah mengandung selama 9 bulan dalam keadaan lemah. C. Akhlak kepada orang lain, yaitu akhlak terhadap tetangga. Walaupun memang harus diakui bahwa dimensi akhlak kepada orang lain bukan saja tetangga tetapi juga manusia lain yang tidak seagama, seperti akhlak pemerintah kepada rakyatnya dan akhlak rakyat kepada pemimpinnya. D. Akhlak baik pada saudara. Agama Islam memerintahkan agar berbuat baik pada anak saudara atau kaum kerabat sesudah menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibu bapak hidup rukun dan damai dengan saudara-saudara dapat tercapai apabila hubungan tetap terjalin dengan saling pengertian dan saling menolong. C. Kesimpulan, akhlak merupakan salah satu hasanah intelektual muslim yang kehadirannya hingga saat ini dirasakan dan sangat diperlukan. Akhlak secara teologis dan historis tampil untuk mengawal dan memandu perjalanan umat Islam agar bisa selamat di dunia dan akhirat. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluqun. Adapun merupakan bahasa diartikan budi pekerti, perangi, tingkah laku atau tabiat. Dan kata ini mengandung segi-segi yang sesuai dengan kata al-khuluq yang bermakna budi pekerti. Akhlak dibedakan atas 2 golongan, sifatnya terpuji, mahmudah, yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, dan ada yang sifatnya tercela, mazmumah. Hubungan antara ilmu akhlak dengan tasawuf sangat erat kaitannya. Etika mempelajari tasawuf ternyata pula bahwa Al-Quran Al-Hadis mementingkan akhlak. Al-Quran Al-Hadis menekankan nilai-nilai kejujuran, kesetiakawanan, persaudaraan, rasa sosial, keadilan, tolong-menolong, murah hati, suka memberi maaf, sabar, baik sangka, berkata benar, pemurah, keramah, bersih, berani, kesucian, hemat, menepati janji, disiplin, mencintai ilmu, dan berpikiran lurus. Nilai-nilai serupa yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan dimasukkan ke dalam dirinya dari semasa ia kecil. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga setiap aspek dari ajaran agama Islam itu selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia, yang disebut al-akhlak al-karimah, akhlakiyah, moralisme, yang diibaratkan jalan, maka jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau adalah jalan lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui beliau lah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada umat manusia jalan lurus tersebut lengkap dengan rambu-rambunya. Siapa yang memenuhi rambu-rambu tersebut, tentu dia akan selamat sampai tujuan yang keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Baiklah, sekian pemaparan makalah dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.